Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan buat selamanya. Ya, kita memasuki bulan April. Pada bulan ini tema gereja kita adalah kemenangan kasih. Subtema pada malam ini kita akan melihat suatu hal yang luar biasa. Kenapa saudara? Kenapa kita katakan kemenangan kasih di dalam bulan ini? Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sebenarnya kita manusia sedang menuju jalan kebinasaan yang ada. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh diselamatkan. Saudara, subtema pada malam ini dikatakan serukan kemenangan dari Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan sungguh-sungguh malam ini, kita mau berdoa biar Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu, kami boleh sama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Tuhan, jadikan kami sungguh-sungguh menjadi terang-Mu dan garam-Mu di dalam dunia ini untuk menerangi dan menggarami dunia ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa untuk menyebarkan kabar baik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan renungan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, urapan-Mu boleh turun atas hamba-Mu dan juga semua yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa tema bulanan daripada Assembly Church adalah kemenangan kasih. Saudara, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Yesus. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Apa artinya saudara? Mengalahkan berarti sudah ada kemenangan. Orang tidak mau dikatakan kalah. Semua orang mau menang. Tidak ada yang mau kalah. Nah, di sini dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Jadi ada kemenangan di dalam Kristus. Sebab itu di sini dikatakan serukan kemenangan daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan dihadapi pada masalah dan kesukaran. Namun, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut dan cemas. Karena apa? Tiap-tiap kita yang ada di dalam Kristus mempunyai jaminan kemenangan. Haleluya. Ada jaminan kemenangan, saudara. Tuhan Yesus telah mengalahkan segalanya. Jenis masalah yang kita lalui oleh karena karya penebusannya di Golgota, dosa dan kutuk, sakit penyakit, perbudakan dan sebagainya telah dikalahkan. Jadi ada kemenangan di dalam Dia. Saudara, tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kita yang ada di dalam Kristus tidak berada di dalam yang kalah. Tidak berada dalam pihak yang kalah, melainkan kita akan beroleh menjadi orang-orang yang menang. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan apa saudara? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, kita
adalah orang-orang yang menang. Segala kutuk, segala sakit penyakit telah dikalahkan di kayu salib. Karena dia telah menanggung segala sesuatunya. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang dilahirkan dalam kemenangan. Karena apa? Yesus telah mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menyerukan kemenangan. Jangan menganggap kita kalah. Menyerukan kemenangan di setiap hari. Dimanapun kita berada. Dan kemanapun kita melangkah. Serukan kemenangan melalui puji-pujian kita. Haleluya. Sudahkah hari-hari ini saudara dipenuhi oleh pujian bagi Tuhan? Ataukah hari-hari ini diwarnai dengan kemurungan atau keluh kesah? Sekarang ini bukanlah waktunya untuk meratap dan mengasihi diri sendiri tentang segala sesuatu yang terjadi. Mari kita belajar dari pemazmur yang dikatakan di dalam Mazmur 113 ayat 2 dan 3 mengatakan apa? Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Saudara, jika kita jarang memuji Tuhan, mulailah dari sekarang. Serukan kemenangan melalui pujian-pujian kita. Saat berangkat ke kantor, membuka toko, atau pulang bekerja, serukan kemenangan. Saudara yang kekasih, ingat, iblis sangat tidak tahan mendengar puji-pujian yang dinaikkan oleh orang percaya. Sudah waktunya saudara melangkah dan bertindak dengan iman, mengalami firman dan mengimani janji-janji Tuhan. Bila iblis yang senantiasa menggoncangkan kehidupan kita dengan berbagai macam tekanan, jangan menyerah. Jangan menyerah dan melarikan diri. Serukan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8 mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali seperti dengan gong yang berkumandang dengan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 lebih seru lagi mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Saudara, kita harus menyerukan kemenangan dengan kasih. Karena apa? Yesus naik ke kayu salib. Dia menderita dalam perjalanan ke Golgota. Dari pertama ditangkap di Getsemani. Dia sudah tahu bahwa akan menderita begitu hebat. Makanya Yesus waktu berdoa, Tuhan, kiranya cawan ini boleh lalu. Boleh lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, karena kasih daripada Tuhan, dia rela untuk menerima cawan itu untuk dia minum. Dia tahu akan menderita sengsara. Tetapi kasih yang Tuhan berikan, dia tidak sia-siakan apa yang telah menjadi tugasnya. Saudara, kasih itu, di dalam ayat 4 mengatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak akan melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Ayat 8 yang luar biasa, saudara. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berhasil. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Haleluya. Kasih yang luar biasa. Kasih yang luar biasa. Karena kasih ada kemenangan. Ada kemenangan. Karena apa, saudara? Karena dia mengikuti, Kristus mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang menjadi tugasnya di dunia ini, di dalam pelayanannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengingat suatu kisah di dalam Alkitab, ya, satu keluarga, ya, yang karena kelaparan dia meninggalkan Yerusalem, dia pergi ke Moab, yaitu kisah tentang Naomi dan Abimelekh, di mana pada waktu itu ada kesukaran yang luar biasa di Bethlehem Yehuda. Sebab itu dia pergi ke Moab. Apa yang terjadi, saudara? Memang waktu pergi ke sana baik. Tetapi setelah beberapa saat Abimelekh meninggal. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Kita bisa baca di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang kedua. Nama orang itu adalah Abimelekh. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahon dan Kilion. Semua orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke negeri Moab, diamlah mereka di sana. Lalu ayat yang keempat mengatakan, keduanya mengambil perempuan Moab. Untuk yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara, 10 tahun mereka sudah tinggal. Mereka hijrah ke Moab. Abimelekh sudah meninggal. Anak-anaknya mengambil Orpa dan Rut. Saudara, kita melihat bahwa ayat 7 mengatakan, maka berangkatlah mereka ke tempat tinggalnya bersama-sama kedua menantunya, karena mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea. Karena apa, saudara? Karena anaknya mereka sudah meninggal. Anaknya Mahron dan Kilion meninggal. Sebab itu Naomi pikir dia cuma sendiri. Ada mantunya, ya bukan daripada keluarga, daripada Yehuda, orang Moab. Sebab itu dia mau kembali kepada Yerusalem. Akan kembali ke Bethlehem untuk tinggal di sana. Saudara, di ayat 7 katakan mereka berangkat untuk mati. Ayat 8 mengatakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saudara, Naomi katakan, udah kamu tinggal, aku kembali ke Bethlehem. Tapi waktu pertama dikatakan demikian, mereka katakan, mereka menangis, tidak, aku akan ikut. Aku akan ikut. Lalu Naomi menceritakan bagaimana susahnya nanti karena dianya seorang batang kara. Saudara yang kekasih, karena didesak, maka Orpa meninggalkan Naomi. Orpa meninggalkan Naomi, dan hanya Rut yang kembali bersama-sama Naomi ke Bethlehem. Saudara yang kekasih, kita melihat kenapa Rut mau mengikuti kepada Naomi. Karena dia mengasihi. Dia mengasihi kepada Naomi. Seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa. Memang Rut juga seorang janda, tetapi masih mempunyai harapan. Karena dia masih muda. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang pertama, kisah daripada keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus, nama Rut tercantum di situ.
Ya, Rut mempunyai anak daripada Boas. Sehingga dari keturunan daripada Rut dan Boas ini dilahirkanlah Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita melihat kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu besar. Dia rela mati untuk kita semua. Dia rela untuk menyelamatkan dunia ini dengan kematiannya. Tetapi tidak hanya kematian. Kelihatannya secara dunia Yesus kalah. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Ada kebangkitan. Ada kemenangan di dalam kasih yang ditunjukkan. Kita juga melihat contoh daripada Rut. Ada kasih kepada Naomi. Walaupun pada awalnya dia sengsara. Harus makan memunguti gandum-gandum yang tercecer-cecer. Daripada orang yang memunguti, yang mengambil gandum itu. Tetapi akhirnya dia menjadi bagian daripada Boas, istri daripada Boas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saudara, kita sudah mendengar begitu besar kasih Allah. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini. Dia begitu besar mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Malam ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yang kita ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10 dan 12 yang mengatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Yang pertama, kasih jangan pura-pura. Kelihatannya mengasihi, kelihatannya mempunyai kasih, tetapi pura-pura. Banyak yang munafik di dalam hal ini. Banyak yang sungguh-sungguh kelihatannya mengasihi, tetapi pura-pura mengasihi. Di sini dikatakan jelas, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Lalu ayat 10 katakan, hendaklah yang kedua, kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya. Yang kedua, mengasihi sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus waktu ditanya, apa yang menjadi hukum utama? Kasihilah Allahmu. Kasihi kepada dia. Ngasihi kepada dia, jangan pura-pura. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam hal ini kita akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan-kemenangan. Dan kita harus menyerukan kemenangan dengan puji-pujian kita. Dengan segala yang kita bisa persembahkan di dalam kehidupan ini. Dan kita mau menyerukan kemenangan daripada Tuhan di dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-11 mengatakan dengan bersukacitalah. Haleluya. Dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Biarlah 3 hal ini dalam kita menyongsong, menyerukan kemenangan, kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasihi sesama kita manusia. Dan kita bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Haleluya. Dan tidak panjangkan, biarlah renungan kita malam ini kita sungguh-sungguh mau menyerukan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dalam bulan ini, kemenangan, kasih boleh sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada malam hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mempunyai kemenangan dalam kasih. Karena Engkau sudah menang di dalam segala perkara. Karena kami tahu segala permasalahan, segala persoalan,
segala percobaan, segala tindasan, tekanan-tekanan, segala kutuk telah Engkau hancurkan, telah Engkau menangkan di dalam kehidupan ini. Dan kami percaya kemenangan-Mu ada di dalam kehidupan itu. Sebab itu kami mau menyerukan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jamah setiap yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kasih daripada Tuhan boleh senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati.